Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan seperti biasa di hari Selasa kami akan hadirkan segmen Gerakan Kebaikan untuk Anda. Dan pemirsa, kali ini ada Ibu Mevi Ayati yang memiliki inisiatif untuk pemulihan hutan. Ibu Mevi ini merupakan sosok ibu rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Ia bersama perempuan lainnya berinisiatif melakukan pemulihan hutan yang dikelola oleh kelompok perhutanan sosial. Selain itu, Bu Mevi bersama perempuan lainnya juga memiliki program rehabilitasi sungai Pengabuan dan Sungai Batang Asam. Tak hanya itu, ibu rumah tangga ini juga aktif membangun pembibitan dalam upaya pemulihan dan rehabilitasi sungai yang tergabung dalam kelompok perempuan pengelola pembibitan atau KP3. Agar inisiatif dan aktivitas KP3 terus berlangsung, maka dibutuhkan dukungan dari teman baik. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih proses pembibitan hutan ini, kita langsung akan berdialog bersama dengan Ibu Mevi dan juga Mbak Utari langsung dari sambungan Zoom. Selamat siang Mbak Mevi, Mbak Utari. Halo, selamat siang Mbak Gema dan Mbak Jessica. Halo, boleh dong diceritain kepada pemirsa Newsline gimana sih upaya-upaya pembibitan hutan ini? Untuk upaya pembibitan untuk pemulihan rehabilitasi hutan, kami membangun kelompok perempuan pengelola pembibitan dengan mengelola bibit-bibit buah-buahan untuk membantu kelompok perhutanan sosial dan untuk kelompok petani swadaya, gunanya untuk rehabilitasi hutan itu sendiri dan untuk sepadan sungai, Ibu. Iya, Mbak Utari dan Mbak Mevi, memang ada berapa kelompok sih dalam KP3 ini dan sulit gak sih untuk berkoordinasi terkait dengan pembibitan ini? Di sini ada 3 kelompok perempuan, Mbak Gema, dan di sini kalau ditanya masalah sulit, memang untuk koordinasi itu sendiri agak susah, tapi kami berusaha untuk merubah mindset untuk berorganisasi ibu-ibu kampung ini, dan alhamdulillah untuk sekarang ibu-ibu udah mulai bisa bergerak dan ikut termotivasi untuk mengembangkan pembibitan ini. Dan juga dari itu sendiri kami akhirnya terbentuklah kelompok koperasi untuk menggabungkan ibu-ibu di kelompok pembibitan itu, Mbak Gema. Oke, Mbak Utari, Mbak Mevi, sebenarnya awal inisiatif ide itu seperti apa sih untuk pembibitan hutan dan juga sungai ini ya? Apakah memang dari awal sempat ada masalah dari hutannya ini? Oh, iya, ada masalah dari yang dulunya kita nggak pernah banjir. Sekarang ini kami adalah satu tahun ke belakang kami terkena banjir, Bu. Juga lahan itu kritis dan untuk areanya udah kritis. Hewan-hewan hutan itu akhirnya masuk ke area pemukiman, juga adanya longsor dan kebakaran hutan itu sendiri, Mbak. Oh, hewan-hewannya apa aja tuh Bu yang sampai masuk ke pemukiman warga? Itu yang sering karena butuh makanan, yang sering itu kera. Jadi itu gajah sama kera itu masuk ke lingkungan pemukiman warga, Mbak. Jadi untuk itu kami tergerak untuk membantu pemulihan rehabilitasi hutan dengan cara melakukan pembibitan untuk membantu kelompok perhutanan sosial untuk ditanam di perhutanan sosial, dan kami pun langsung bergerak sendiri untuk menanam di area kritis tersebut, dan kami memonitoring hasil tanaman kami sekitar setiap 1 bulan sekali, Mbak. Oh, tadi kera sama gajah sampai masuk ke pemukiman ya, Mbak Utari, Mbak Mevi. Kira-kira dari rehabilitasi, kemudian apa yang juga dilakukan terhadap sungai di sekitar, sudah ada progresnya seperti apa dan capaiannya seperti apa, Mbak Utari dan Mbak Mevi? Untuk hasil hutannya sendiri, alhamdulillah yang biasanya banjir sekarang udah mulai tidak banjir lagi, tanah-tanah longsor pun udah mulai bisa ditanggulangi. Nah, untuk hewan-hewan sendiri kami kan mulai bulan Agustus ini rencananya mulai penanaman untuk tanaman buah-buahan untuk area rehabilitasi itu sendiri, Mbak.
Iya Nah, Mbak, Mbak Utari, aku ya bagaimana? nampak juga ya perbedaan hasil yang sudah dicapai dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan ini. Nah, pertama yang seperti Bu Mevi ceritakan tadi, udah nggak pernah terjadinya banjir lagi, dan alhamdulillah sekarang juga nggak pernah terjadi kebakaran karena 3 tahun belakangan ini berturut-turut terjadi kebakaran hutan yang cukup luas di areal perhutanan sosial kami. Nah, semenjak dilakukan penanaman di lokasi areal kritis itu sudah jarang lagi terjadinya kebakaran, sudah terjadi longsor karena kami saat ini melakukan penanaman sesuai dengan tanah yang ada di sana, karena kan di sana kan lumayan berbukit-bukit, jadi kami melakukan penanaman seperti jenis tanaman kemiri itu kan cukup kuat itu akarnya untuk menahan abrasi atau longsor ke bawah gitu. Oke, nah Mbak Utari, Mbak Mevi, ini kan juga pasti butuh biaya ya, ada bibit yang harus dibeli, alat-alat yang disiapkan untuk ngeruk-ngeruk tanah begitu ya. Selama ini dananya dari mana? Nah, untuk dana sendiri kami mendapat pendampingan dari Yayasan Capa dan ada support dari Portasbi. Dari situlah kami awal mula dana itu didapat, Kak. Dan itu juga dari bibit semua dari awal Yayasan Capa yang selalu mendampingi kami. Mbak Utari, Mbak Mevi, memang biasanya dana yang dibutuhkan berapa banyak sih untuk rehabilitasi hutan dan juga untuk membersihkan sungai itu sendiri? Aku bantu jawab Mbak ya. Sebetulnya tuh kalau secara kita bergotong royong itu sebetulnya nggak begitu besar juga sih Mbak dananya. Karena kan kemarin contohnya kami melakukan pembuatan tempat pembibitan ada 3 tuh. Itu kan masing-masing kurang lebih memakan biaya itu kurang lebih 15 jutaan itu Mbak. Itu baru lokasi pembibitannya aja, belum lagi tempat rak-rak untuk penanam pembibitannya, terus untuk pembelian benih untuk bibit yang mau dikembangkan oleh KP3 gitu. Jadi ya lumayan besar juga sih Mbak. Cuman kalau kita gotong royong nih, jadi nggak terlalu besar sih gitu. Nggak Oke, kerasa. berarti masih butuh biaya berapa nih kira-kira untuk operasional per bulan deh? Kalau untuk ini lumayan besar juga, sekitar 150-an untuk 3 kelompok perempuan. Nah, bagaimana berarti upayanya saat ini untuk memenuhi kebutuhan sampai 150 itu? Nah, ini kan juga sekaligus nih ada pemirsa Metro TV. Mungkin ada yang ingin disampaikan bagi pemirsa Metro TV untuk membantu KP3 nih. Aku ini Mbak nanti Bu Mevi juga bisa tambahin. Aku sebetulnya seperti yang Bu Mevi sampaikan bahwa kami sekitar 150 juta butuh uang untuk 3 kelompok pembibitan. Karena yang pertama untuk renovasi tempat pembibitan, terus kan tadi Bu Mevi sudah cerita nih sudah ada satu wadah koperasi di KP3 itu sendiri. Nah di situ kan kami mau coba mengembangkan usaha-usaha yang sudah mereka kembangkan, seperti mereka mau mengembangkan makanan khas pangan lokal yang ada di desa, mau membuat kerajinan tangan, terus ada usaha juga simpan pinjam, terus usaha pembuatan pupuk Mbak. Kalau pupuk organik ini kan bahannya tuh agak susah kan didapat, jadi ya kurang lebih begitu kegunaan uangnya nanti akan dipakai seperti itu. Dan kami alhamdulillah didukung oleh Portasbi kemarin kan bisa bekerja sama dengan Benih Baik ini, dan kemarin juga sudah keluar link untuk bantuan ke Ibu Mevi, dan kami baru beberapa hari ini baru udah mengkampanyekan lah, udah mempromosikan di media sosial kami dan media sosial yang lainnya. Kami kami tentu berharap bantuan dari teman-teman untuk yang ada di seluruh Indonesia untuk membantu inisiatif yang sudah Ibu Mevi dan teman-teman lakukan di Desa Sungai Penobat. Oke, baik. Kita harapkan dialog kita siang ini dapat membuka hati para pemirsa Newsline agar bisa menyumbangkan sebagian hartanya ya untuk membantu para perempuan pengelola pembibitan di Jambi. Terima kasih Mbak Utari, Mbak Mevi atas waktunya. Sukses selalu dan semoga hutannya bisa terjaga sampai akhir hayat nanti ya. Wah, luar biasa sekali ya perempuan-perempuan di sana ternyata sampai menjaga lingkungan sebegitunya. Bahkan tadi saya agak
terkejut kera sama gajah pun bisa sampai masuk loh ke pemukiman. Nggak cuma buat manusia ya, tapi juga buat flora dan fauna di sana juga agak terjaga sampai nanti bumi. Ekosistemnya berarti ternyata dijaga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.